Jemaat MNCC yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bertemu dalam ibadah online kita hari ini. Tema gereja kita bulan ini adalah priority. Mari kita mau lebih lagi memprioritaskan Tuhan di atas segalanya di dalam hidup kita. Saat ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau fokus pada ibadah kita saat ini. Dan saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau hadir di setiap kami yang beribadah pada saat ini. Tuhan Kau yang melawat setiap kami, mengurapi setiap kami. Biar pujian, penyembahan kami yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau persembahkan ibadah ini hanya untuk hormat dan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan kalau saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah kami mau siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sambil kita katakan, sampaikan pujian. Betapa sungguh besar setiamu Tuhan nyata di sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Lebih dalam
Kuduslah senantiasa nama-Mu ya Tuhan, di setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah Immanuel. Engkau yang terus menguatkan kami. Terima kasih Bapa, di setiap masa Engkaulah kekuatan kami. Mari Bapak Ibu Saudara Saudari, sama-sama kita katakan, kuatkan, kuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang terus akan menguatkan setiap kami, meneguhkan dan memperlengkapi kami untuk kami terus kuat dan bertahan. Bahkan kami akan menang di dalam segala sesuatu karena kami berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus, Allah Immanuel. Silahkan Bapak Ibu Saudara kembali duduk. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memuji dan menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari MNCC. Senang bisa kembali bertemu di online service gereja kita. Pada hari Minggu ketiga, tanggal 21 Juni. Dan kita berharap semua kita
Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan dalam keadaan pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat MNCC, ada pertanyaan jemaat mengenai kapan kita ibadah di gedung, Pak. Bapak Ibu, kita masih menunggu dan melihat keadaan. Dan kita akan fokus pada online service di gereja kita. Juga fokus kepada mesbah keluarga dan kedepannya small group akan lebih diaktifkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita di dalam bulan Juni ini adalah priority. Ingat ya Bapak Ibu, bahwa priority itu arti katanya yang diutamakan atau didahulukan. Jadi kita bukan bilang Yesus nomor 1, keluarga nomor 2, dan pelayanan atau pekerjaan nomor 3. Tetapi kita tahu bahwa Yesus adalah segalanya yang di dalamnya ada keluarga, ada pekerjaan atau pelayanan, dan seterusnya. Bapak Ibu jemaat MNCC yang dikasih Tuhan, di dalam tema GBI bulan ini berbicara tentang keluarga yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah tema yang bagi saya sangat luar biasa Bapak Ibu, tetapi juga tidak mudah. Sampai hari ini terus masih saya usahakan untuk terus dilakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam keluarga kita belajar untuk mempunyai komunitas yang sehat, mempunyai nilai di dalam keluarga, serta di dalamnya keluarga kita harus memiliki fun atau sesuatu yang dinikmati, sesuatu yang enjoy di dalamnya, dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Serta bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjadi role model kepada anak-anak kita. Bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Apakah film kehidupan kita yang kita pertontonkan kepada anak kita Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita diciptakan sebagai manusia, tidak bisa hidup seorang diri dan tidak berkomunitas. Itu sebabnya Tuhan memberikan kita sebuah unit di dalam dunia ini yang bernama keluarga. Mari Bapak Ibu katakan sama-sama keluarga. Ya, keluarga Bapak Ibu tidak selalu tentang hubungan darah. Mereka ada orang-orang yang di dalam hidup kita, yang menginginkan kita ada di dalam hidup mereka. Orang-orang yang mau menerima kita sebagai diri kita sendiri dan mencintai kita apa adanya. Itu sebabnya Bapak Ibu di dalam gereja ini kita disebut sebagai satu keluarga, dan setiap dari kita pasti lahir dari sebuah keluarga. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka satu firman Tuhan di dalam Nehemia 4 ayat ke-14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain. Perhatikan Bapak Ibu. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Demikian kata Nehemia. Nehemia adalah seorang pemimpin yang dia mengajarkan kepada kita untuk berperang, mengusahakan saudara-saudara, anak laki-laki, anak perempuanmu, istrimu, dan rumahmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah takut dengan yang dunia katakan. Kita sering menanggapi bahwa, wah apa kata orang nantinya, wah gimana, dia bilang begini, tetangga bilang begitu. Saudaraku jangan pernah takut dengan apa yang dunia katakan, dan ubahkan tentang keluarga kita. Salah satu hal terbesar dalam hidup yang harus kita perjuangkan adalah keluarga kita. Sama-sama Bapak Ibu katakan. Salah satu hal terbesar di dalam hidup yang harus kita perjuangkan adalah keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Dunia bisa saja pada saat ini mempunyai nilai keluarga yang salah. Begitu banyak pasangan yang saya temui mempunyai isu emosional yang berasal dari keluarga masing-masing. Saudaraku, keluarga adalah tempat kita belajar.
kontribusi atau yang menghasilkan sesuatu yang terbesar, kita mungkin bukanlah apa yang kita kerjakan, namun seseorang yang kita besarkan. Itu adalah tanggung jawab kita yang terbesar, Bapak Ibu. Membesarkan anak, komunitas kita atau tim kita yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam hidup peran yang unik dan hanya kita yang bisa lakukan masalah ini. Saya nggak bisa titipkan peran saya sebagai ayah kepada orang lain, Bapak Ibu. Betul ya? Posisi saya sebagai papinya Michael nggak bisa saya kasih dengan orang lain. Tetapi Bapak Ibu, saya bisa titipkan peran saya sebagai seorang pendeta kepada penerus saya, kepada generasi berikutnya, kepada pendeta-pendeta lain yang akan meneruskannya. Tetapi saya tidak menitipkan peran saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang suami dan ayah kepada orang lain, itu adalah tanggung jawab kita, baik di dalam keluarga, gereja, ataupun komunitas. Ada banyak Bapak Ibu anak-anak muda yang saya temukan, mereka tidak ingin menjadi seperti orang tua mereka. Aku gak mau Pak Oki seperti dia, aku gak mau seperti papi mamiku Pak Oki. Tetapi mereka hanya punya harapan dan tanpa sungguh-sungguh belajar untuk melakukan hal itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus belajar. Kenapa? Karena tanpa pengetahuan, tanpa firman Tuhan, tanpa Injilnya Tuhan, kita tidak akan menjadi lebih baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan memulai sharing mengenai keluarga, tentang pernikahan. Karena pernikahan itu merupakan awal atau fondasi dari sebuah keluarga dibentuk. Bagi yang belum menikah, hari-hari ini beruntunglah. Karena adik-adik bisa belajar dari apa yang kau dengarkan hari ini. Penting untuk kita bisa menemukan pasangan yang bukan hanya sekedar seiman. Wah, yang penting seiman Pak. Belum tentu Bapak Ibu. Usahakan yang satu aliran. Betul? Beda aliran nanti bisa jadi pandangan yang berbeda. Tetapi juga harus yang sepadan kata firman Tuhan. Dan paling tidak punya satu tujuan. Adik-adikku yang dikasih Tuhan, pada firman Tuhan hari ini dikatakan, kita punya satu yang Tuhan berikan, satu sampai habis Tuhan kasih buat kita. Amin. Ingat adik-adikku, lebih baik terlambat menikah daripada kamu salah menikah. Jadi hari ini kau gak usah buru-buru. Tanya Tuhan, minta Tuhan, Tuhan tulang rusukku yang mana Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, ibaratnya sama seperti sebuah game. Kita nggak tahu akan bisa menikmati sebuah pertandingan kalau kita tidak tahu aturan mainnya seperti apa. Begitu juga di dalam pernikahan Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat yang keempat, terjemahan baru Bapak Ibu, Alkitab kita Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang sundal dan pejinah akan dihakimi Allah. Mari Bapak Ibu Saudaraku perhatikan kata hormat. Dalam bahasa aslinya berarti sesuatu yang sangat mahal. Sesuatu yang sangat berharga. Kita harus memperlakukan pernikahan itu juga sebagai sesuatu yang mahal, sebagai sesuatu yang berharga. Jika kita punya harta benda yang sangat berharga dan tinggi nilainya, kita akan menyimpannya di sesuatu tempat yang baik, di suatu tempat yang aman, di suatu tempat yang tidak akan menjadi ada gangguannya. Kita akan rawat dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, Tuhan mau kita memperlakukan pernikahan seperti itu. Banyak orang yang membanggakan keberhasilan mereka di dalam karir. Karirku seperti ini, bisnisku seperti ini, pelayananku seperti ini. Tetapi sayang Bapak Ibu, jarang menemukan orang yang membanggakan pernikahan mereka. Banyak orang menginvestasikan tenaga, menginvestasikan uang,
menginvestasikan waktu pada hal-hal yang sifatnya di luar rumah, tetapi tidak diinvestasikan terhadap hal-hal yang ada di dalam rumah seperti pernikahan. Kita ingat ya Bapak Ibu yang sudah menikah, ingat nggak? Ketika kita pacaran dulu, nggak ada momen yang penting, nggak ada bukan Valentine, bukan waktu hari jadian, tapi dikit-dikit aku mau beliin kado, aku mau beliin boneka, aku mau beliin jepit rambut misalnya, aku mau belikan sesuatu yang berarti buat dia. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau sudah menikah, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, apa engkau masih menginvestasikan sesuatu buat pasanganmu, baik suami dan istri? Apa engkau masih memberikan waktumu kepada mereka? Apakah kau masih memberikan perhatianmu kepada mereka? Betul ya Bapak Ibu suka bercanda, iya Pak Oki, dulu mah lagi pacaran mah bentar-bentar ngasih, udah kawin Pak Oki, aduh syaratnya minta ampun. Betul ya Bu? Nah yang ketawa kayaknya merasakan itu deh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada satu contoh. Kita kalau punya rumah itu nggak dipakai Bapak Ibu. Nggak diapa-apain, dibiarkan begitu aja. Lama-lama rumah itu rusak nggak Bapak Ibu? Rusak betul ya. Nanti ininya copot lah catnya, nanti bocor lah. Kenapa Bapak Ibu? Karena rumah itu tidak dijaga. Karena hidup keluarga kita juga nggak dijaga. Nggak ada lagi investasi tenaga. Nggak ada lagi investasi uang. Nggak ada lagi investasi waktu. Semuanya begitu saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat MNCC. Kita bisa berhasil di luar rumah. Tetapi jika kita tidak berhasil di dalam rumah, kita pasti malas pulang. Kita akan lanjutkan lagi. Banyak orang yang berhasil di luar dalam karir. Banyak orang yang berhasil di luar dalam usaha. Banyak orang yang berhasil di luar rumah di dalam pelayanan. Tetapi mereka malas pulang ke rumah. Kenapa Bapak Ibu? Kaki mereka sepertinya berat untuk pulang. Nggak heran Bapak Ibu kalau itu terjadi. Karena mereka hanya berinvestasi di luar. Dan mereka tidak pernah berinvestasi di dalam rumah mereka. Bapak Ibu jemaat MNCC di tempat ini kita semuanya mendengarkan online service. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, online service terus belajar untuk lebih meningkatkan diri. Kita menikmati ibadah online dan semuanya dibuat lebih baik untuk sama-sama kita merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kehidupan keluarga kita akan muncul pasangan-pasangan yang bangga dan berhasil di dalam rumah mereka. Kita mau ya Bapak Ibu ya, di jemaat-jemaat MNCC Sukabumi. Ada pasangan-pasangan yang bangga menjadi teladan yang baik. Pasangan-pasangan yang menjadi buku terbuka. Pasangan-pasangan yang menjadi berhasil di dalam rumah mereka. Karena jika mereka berhasil di dalam rumah mereka, akan mudah bagi mereka untuk berhasil di luar rumah mereka. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, pelan-pelan ya. Saya berharap di dalam jemaat kita akan muncul pasangan-pasangan yang menjadi teladan, berhasil di dalam rumah mereka. Karena sekali lagi Bapak Ibu, jika mereka berhasil di dalam rumah mereka akan mudah bagi mereka untuk juga berhasil di luar rumah. Kemana kita berinvestasi, kesanalah perhatian kita letakkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernikahan yang sehat akan menciptakan satu atmosfer yang baik. Pernikahan yang sehat yang baik akan menciptakan suasana rumah yang sehat bagi anak-anak mereka. Damai sejahtera, ketenangan akan timbul di dalam keluarga. Sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Betul ya Bapak Ibu, rumah dibilangnya itu adalah house. Tapi bukan house sweet house, tetapi home sweet home. Di mana di dalamnya ada sejahtera, di mana di dalamnya ada damai, di mana di dalamnya ada sukacita, di mana di dalamnya ada bahagia, ketenangan akan timbul. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32:17 bilang begini Bapak Ibu. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.
Hari-hari ini Bapak Ibu, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Mari Bapak Ibu, koreksi hidup kita. Apakah di dalam keluarga kita ada yang namanya kebenaran? Jika di rumah kita nggak ada ketenangan, jika di rumah kita nggak ada ketentraman, anak-anak tidak akan menjadi betah di rumah dan akan berkeliaran sehari-harian. Mereka pergi ke mall kah sehari-harian, mereka pergilah ke lapangan bola lah, ke lapangan basket lah, main di luar. Karena di luar sana mereka akan berinteraksi dengan siapa aja dan menarik orang-orang yang serupa dengan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Jadi berinvestasilah di dalam pernikahan kita masing-masing. Ternyata Bapak Ibu, kita sering dengar kata ya, cinta itu gak cukup. Bahkan ada yang konflik keluarga bilang makan tuh cinta katanya. Kita bisa mencintai sesuatu dengan luar biasa. Tetapi jika kita tidak tahu bagaimana cara memakainya, kita tidak akan bisa memfungsikan itu dengan baik Bapak Ibu. Betul ya? Sepertinya wah enak aja. Sepertinya oke, kita jalan begitu aja. Contohnya Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang memiliki HP yang canggih. HP yang luar biasa. Banyak orang suka pakai HP-HP yang canggih. Kenapa Bapak Ibu? Karena masa gue dibilang ketinggalan, gue mesti canggih dong. Tapi Bapak Ibu tahu nggak bagaimana mengoperasikan HP itu? Ternyata HP yang canggih itu hanya dipakai untuk telepon dan untuk SMS. Sayang betul Bapak Ibu. Banyak fungsi yang lain-lain yang bisa, tapi hanya dipakai seperti itu. Sama Bapak Ibu, seperti pada saat ini kita menyambut anak kita. Kita begitu mencintai anak kita. Tetapi jika kita tidak tahu bagaimana cara membesarkan mereka, kita akan menjadi frustrasi. Betul ya Bapak Ibu? Ada yang satu hamba Tuhan bilang buku tentang parenting. Parenting itu penting. Kalau enggak dijalankan dengan sungguh-sungguh, parenting itu bisa jadi sinting katanya Bapak Ibu. Betul ya? Mari kita mesti tahu Bapak Ibu. Karena ketika anak kita lahir, ketika anak itu datang ke dunia, dia enggak bawa manual book Bapak Ibu. Dia enggak bawa buku cara merawat dia. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita nanti, didiklah anakmu takut akan Tuhan. Bicarakan itu berulang-ulang. Pada kau berjalan pada waktu, dimanapun kau perkatakan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu MNCC, kita mau mencetak jemaat yang membawa terang. MNCC mau mencetak murid yang membawa terang. Kita mau membawa keluarga, membuat keluarga yang membawa terang. Generasi yang membawa terang. Maka kita harus bisa mengerti bagaimana menjalankan hal itu. Meskipun Bapak Ibu, saya kasih tahu Bapak Ibu, tidak mudah. Bilang Bapak Ibu sama istrimu, bilang sama anak-anakmu, kagak gampang, tidak mudah. Tetapi kita perlu Yesus di dalamnya untuk terus menciptakan keluarga yang menjadi terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti pada saat kita menyambut anak kita. Ya, kita mau semuanya menjadi baik. Banyak orang tua zaman sekarang berpikir bahwa menjalankan peran sebagai orang tua adalah dengan memanjakan mereka, membelikan apa yang mereka butuhkan, semua dikasih dengan penuh kasih sayang, seperti memberikan mereka apa saja yang mereka mau. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Amsal 22 ayat 6. Dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amin Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan datang kepada orang tua. Hai anak-anak, dengarkan firman Tuhan dikatakan, didik orang muda menurut jalan yang patut baginya. Bawa anakmu mencintai Tuhan, bawa anakmu melayani Tuhan, bawa anakmu mendekat kepada Tuhan, dan jadilah hidupmu menjadi teladan. Saudaraku, pendidikan kehidupan adalah tugas dari orang tua. Sekali lagi Bapak Ibu, pendidikan kehidupan adalah tugas dari orang tua. Berapa banyak orang-orang tua, kita sebagai orang tua yang begitu enaknya aja. Sekolah minggu titipin aja ke guru-guru sekolah minggu. Dan dibilang kalau anak itu buat salah, orang tua suka bilang begini, loh
emang kamu gak dididik di sekolah minggu? Guru sekolah minggu kamu gak ngajar? Mari hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu akan kembali kepada kita. Ketika mereka lahir, kitalah pertama yang mendidik anak-anak kita. Dan sekolah minggu bukan penitipan anak Bapak Ibu. Berapa banyak kita menitipkan anak kita kepada babysitter? Berapa banyak kita titipkan anak kita kepada siapapun? Dibilang katanya, anakku berharga, anakku luar biasa, lebih daripada emas, lebih daripada berlian. Tapi kadang-kadang kita memperlakukan berlian dan emas itu, kita geletak-geletakan di mana aja, kita kasih siapa-siapa aja. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pendidikan kehidupan hanya bisa dilakukan oleh orang tua sendiri. Baik untuk ibu dan juga baik untuk ayahnya. Yang dibutuhkan bukan hanya liburan, yang dibutuhkan bukan hanya mainan, yang dibutuhkan bukan hanya makanan yang enak, tetapi adalah apakah kita punya waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, yang dibutuhkan anak itu tidak hanya liburan, tidak hanya mainan, bukan aja makanan yang enak, tetapi sekali lagi punyakah waktu kita untuk bersama-sama dengan mereka. Adakah Bapak Ibu momen-momen yang diciptakan pada masa kecil, momen-momen yang diciptakan pada masa tahun emas, mereka 1-5 tahun. Adakah kenangan-kenangan indah bersama anak-anak kita? Mari Bapak Ibu, bukan hanya secara fisik aja, tetapi juga secara mental. Hari ini Bapak Ibu, saya membagikan 4 hal. Bagaimana keluarga bisa mengajar sesuatu kepada kita semua. Ya Bapak Ibu, ada 4 dan nanti bahan ini bisa dibahas di dalam small group kita. Ya, yang pertama Bapak Ibu, family is the place we learn to have fun. Ya, jadi tempat di mana kita bisa mendapatkan sesuatu yang enak untuk dinikmati. Rumah tangga harus ada humor, jangan kaku-kaku Bapak Ibu. Ya, begitu banyak keluarga di zaman sekarang yang kelihatan boring, kelihatan membosankan. Males gue mesti di rumah, dia lagi, babe gue lagi, nyak gue lagi. Karena antara orang tua dan anak jarang ada komunikasi satu dengan yang lain. Betul ya Bapak Ibu? Zaman sekarang anak lebih banyak komunikasi dengan HP-nya. Bapak Ibu juga lebih banyak berkomunikasi dengan HP-nya. Berapa banyak kita punya waktu untuk bersama dengan mereka. Bapak Ibu dalam Pengkhotbah 8 ayat 15 dalam bahasa Indonesia masa kini Alkitab berbicara, kesimpulanku ialah bahwa orang harus bergembira. Karena dalam hidupnya di dunia tidak ada kesenangan lain baginya kecuali makan, minum, dan bersukaria. Itu aja yang dapat dinikmati di tengah jerih payahnya selama hidup yang diberikan Allah kepadanya. Sekali lagi Bapak Ibu, adakah engkau punya waktu makan bersama dengan anak dan istrimu? Adakah engkau punya waktu sama-sama minum bersukaria bersama anak dan istrimu? Jadi yang kedua, keluarga adalah tempat di mana kita belajar untuk tumbuh bersama. Tumbuh bersama. Suami dengan istri, saya suka bilang ketika happy wedding anniversary, saya bilang, ayo Mi, kita tumbuh bersama. Kita tua bersama. Kita sama-sama melewati waktu ini bersama dengan Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kita mau suami istri jangan ketinggalan. Jangan suami duluan, istri ketinggalan. Jangan istri duluan, suami ketinggalan. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Ya dikatakan what to do with feelings and emotion. Dari usia anak yang masih kecil harus belajar bagaimana meresponi emosi mereka di saat mereka sedang lapar atau kecewa. Tahu ya Bapak Ibu, kalau kita lagi jalan-jalan, kita tahu nih sifat anak kita. Anak kita ini kayaknya kalau udah, Pi itu rumah makan ini, Pi itu rumah makan ini. Pasti dia tuh lagi lapar ya. Atau ada hal-hal tersebut yang apa yang bikin dia jadi kecewa Bapak Ibu. Ya, janji. Nanti ya, Papi libur kita pergi mancing. Mungkin mancing hanya hal kecil. Atau nanti kalau libur kita pergi berenang. Tapi berapa banyak ketika kita mau mancing, ketika kita mau berenang, ada hal-hal yang sepertinya lebih penting. Dan kita bilang, alah anak ini bisa di cancel, anak ini bisa dibatalin. Lama-lama Bapak Ibu, anak itu gak akan percaya sama papinya.
Lama-lama dia anak itu nggak percaya sama maminya kalau dia pergi bikin janji. Ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita menangani konflik atau pertikaian dan ketidaksepakatan yang kita alami pertama kali di dalam keluarga. Nggak semuanya harus berjalan seperti yang diharapkan. Ada hal-hal yang bisa menimbulkan ketegangan. Ketimbul ketegangan antara suami, istri, dan orang tua dan anak. Selanjutnya di dalam komunitas kita, di tempat kerja kita. Betul ya Bapak Ibu? Anak yang dari kecilnya sedikit-sedikit apa-apa dibelain, apa-apa dimenangin, apa-apa selalu dibuat dia yang menang. Ketika suatu saat dia mengalami kekalahan, ketika dia suatu saat mengalami hal yang tidak seperti yang dia inginkan, dia akan berontak, dia akan marah, dan apa-apa selalu pengen dibuat menang. Ini kenapa Bapak Ibu? Ini terjadi di mana keluarga di dalamnya membuat dia seperti itu. Yang kedua, keluarga adalah tempat kita belajar untuk bertumbuh bersama. Ada dua tipe manusia Bapak Ibu perhatikan yang mempunyai cara menghadapi konflik. Yang pertama, orang ini seperti, jadi begini Bapak Ibu. Ketika anak ini dibawa ke mall, yang pertama ini tipenya ya. Kalau dia minta sesuatu gak dibeliin, dia akan nangis, ngamuk sejadi-jadinya. Ada yang begitu ya Bapak Ibu lihat ya. Ada anak kecil kalau di mall, dia bisa berontak sejadi-jadinya. Atau yang kedua, pada saat menghadapi masalah yang sedang berargumentasi, anak ini selalu apa? Maaf bicara ya Bapak Ibu ya. Seperti kura-kura, dikit-dikit apa-apa dia masuk ke dalam, nggak mau ngomong. Dikit-dikit kepalanya masuk ke dalam, dia nggak mau bicara. Biarinin aja, koko aja, cici aja, dedek nggak usah, begitu ya. Bagaimana kita bisa menghadapi kehilangan, menghadapi kekalahan, bagaimana satu hal yang tersulit sebagai orang tua adalah sebagaimana kita mengajarkan anak kita yang terkecil di saat dia mengalami sesuatu kekalahan atau pada saat dia kehilangan mainannya atau binatang kesayangannya. Gimana Bapak Ibu? Apa yang kita bisa tangani? Mereka ketika bermasalah pasti mereka butuh orang tuanya Bapak Ibu untuk membantu dia. Dan kita mau bersama-sama ada dekat dia. Amsal 24 ayat 16 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, belajar untuk tidak mudah putus asa dalam dunia ini. Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu dia akan bangun kembali. Tetapi sebaliknya orang jahat akan hancur lebur oleh malapetaka. Ya Bapak Ibu, yang keren itu bukan masalah dia bisa seperti apa. Yang keren itu ketika dia jatuh tapi dia mau bangkit lagi. Ketika dia jatuh, dia mau berusaha lagi. Ketika dia kalah, dia mau berusaha lagi. Amin Bapak Ibu, kita juga akan belajar untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita juga akan belajar mengenai nilai-nilai apa yang penting dalam hidup kita. Dunia yang kita hidupi sekarang selalu mencoba mengubah nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah di setiap waktunya. Baik dalam apa yang kita baca, apa yang kita tonton, dan juga di dalam dunia media sosial. Ya Bapak Ibu. Tetapi dalam keluargalah di mana kita bisa saling belajar, saling curhat, saling mengungkapkan pendapat dan mengajarkan nilai-nilai yang terpenting di dalam hidup kita untuk kita bisa bertumbuh bersama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia tidak akan mengajarkan kita untuk menjadi kemurahan dan belajar memberi. Tetapi dalam suatu keluarga kita bisa mengajarkan itu. Betul ya Bapak Ibu? Ada satu contoh Bapak Ibu, anak saya waktu itu dalam suasana Chinese New Year, dia dapat angpau begitu ya Bapak Ibu ya. Biasa anak-anak kan senang ya dikumpulin dari siapa. Di saat kami sedang mengunjungi salah satu mall dan mau membayar. Ketika itu saya membeli sesuatu dan harus dibayar, tiba-tiba anak saya bilang begini, "Pi, gantian dong, kali-kali aku yang bayar." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tahu dia bisa membayar. Tapi ada satu hati yang begitu bangga anak yang memberikan kepada kita. Jangan ditolak Bapak Ibu. Berapa banyak yang orang tua, alah duit lu berapa sih? Jangan begitu Bapak Ibu. Kalau dia memberikan itu kemurahan, terima. Itu adalah satu sebagai pembelajaran. Saya bangga dia mau belajar memberikan kemurahan. Belajar mau memberi. Karena dia melihat kita juga belajar untuk melakukan hal ini dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu kita bisa belajar atau mengajarkan di dalam keluarga? Yaitu anak melihat keteladanan kita. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya.
Gimana anak kita bisa belajar? Gimana kita mengajarkan kepada mereka dalam keluarga? Anak melihat keteladanan kita. Yang bagian A. Kita belajar dengan contoh di dalam keluarga, contoh dari apa yang orang lain berikan dan lakukan. Dalam Yohanes 13, 14, 15 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, kalau aku sebagai Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kalian wajib juga saling membasuh kaki. Aku memberi teladan ini kepada kalian supaya kalian juga melakukan apa yang sudah kulakukan kepadamu. Bapak Ibu sebagai orang tua, sudahkah kita memberikan contoh kepada anak-anak kita Bapak Ibu? Sebagai orang tua jangan sampai kita membuat peraturan di mana kita sendiri gak bisa melakukannya. Ada satu orang tua datang kepada saya dan dia berkata, saya bisa memarahi dan melarang anak saya Pak Oki. Anak saya mulai nge-vape, anak saya mulai merokok. Lalu saya tanya, apakah Bapak sudah berhenti merokok? Dia jawab, belum. Nah gimana Bapak Ibu? Jangan sampai kita membuat peraturan di mana kita sendiri masih bisa melakukannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang tua yang dikasih Tuhan, keluarga yang dikasih Tuhan. Rumah kita adalah sekolah di mana anak-anak kita belajar paling banyak. Kita adalah menjadi buku di mana anak-anak kita bisa belajar kebiasaan baik dan buruk yang kita akan berikan pengajaran kepada mereka. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang, bereaksi dan meresponi segala sesuatu akan jauh berpengaruh bagi mereka dari apa yang kita ajarkan. Saudaraku, dikatakan kita sama-sama buka di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jangan sekali-kali melupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, hendaklah kamu membicarakannya. Di mana Bapak Ibu? Di dalam rumah dan di luar rumah. Waktu kapan? Waktu beristirahat dan waktu bekerja. Dikatakan lagi dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-15 dikatakan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana. Anak yang selalu dituruti kemauannya dikatakan apa? Akan memalukan ibunya. Firman Tuhan yang ngomong Bapak Ibu. Dikatakan lagi dalam Amsal 19 ayat 18, Bapak Ibu boleh buka. Amsal 19 ayat 18 bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti engkau menginginkan kehancurannya. Berapa banyak Bapak Ibu, ada orang tua yang bilang begini, aduh Pak Oki, anakku udah jadi bajingan nih Pak Oki. Anakku udah jadi nakal sekali Pak Oki. Kenapa Bapak Ibu? Didikan dan teguran menjadikan orang bijaksana. Apakah yang lalu-lalu kehidupannya engkau mendidik, kau menegur anakmu dengan bijaksana? Apakah engkau selalu menuruti apa kemauan? Firman Tuhan katakan, tertibkan anakmu selama masih ada harapan. Mari hari-hari ini Bapak Ibu, tertibkan anak kita supaya masih ada harapan. Kalau tidak, firman Tuhan bilang berarti kau menginginkan kehancurannya. Bagian B Bapak Ibu, kita belajar untuk percakapan atau komunikasi. Ini adalah seni di mana begitu banyak orang tua dan keluarga yang sudah tidak melakukan hal ini. Anak-anak dan orang tua sudah sibuk dengan gadget masing-masing. Sibuk dengan kegiatan masing-masing. Gak ada yang mau berbicara satu sama yang lain. Betul Bapak Ibu? Semuanya hanya fokus dengan kesibukannya masing-masing. Masih ada gak waktu kita duduk sama-sama di meja makan. Kita ngobrol, minum teh. Atau kita sama-sama pergi ngafe. Masih ada gak hal-hal seperti itu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin saya mendengar dari satu kawan saya, dia bilang begini. Pak Oki, ternyata lockdown itu ada positif dan ada negatifnya, dia bilang begitu ya. Oke, saya bilang segala sesuatu Tuhan izinkan pasti ada positif dan negatifnya. Tapi beda loh Kak Oki, buat saya secara pribadi ini lockdown ini lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Oke, puji Tuhan, apa positifnya buat kamu? Dia bilang, saya jadi punya waktu bisa sama-sama dengan istri dan anak di rumah. Mau gak mau kami belajar untuk mesbah keluarga.
Saya sebagai imam yang tadinya repot, yang tadinya gak ada waktu buat anak-anak. Saya bisa diam di rumah. Saya bisa beradaptasi dengan keluarga, bisa kerjakan kecil-kecil di rumah, bantu istri, sama-sama dengan anak. Akhirnya kebersamaan kita kembali ada. Ini positifnya Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Udara menjadi lebih bersih katanya. Karena semuanya diistirahatkan. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi negatifnya juga ada Bapak Ibu. Sektor perekonomian yang terganggu. Dan ini membuat segala sesuatunya menjadi kurang baik. Tapi percaya Bapak Ibu. Dalam kasus-kasus seperti ini. Ambil positifnya. Ada waktu kita. Itu sebabnya bagi keluarga kita. Kita selalu melakukan makan malam bersama. Kita lakukan ada acara apa pagi bisa bersama. Oke, ambil pagi bersama. Yang penting kita punya kegiatan-kegiatan yang bersama. Boleh anak kita basket, boleh anak kita futsal. Tapi ada waktunya dia harus bersama-sama dengan kita. Salah satu aktivitas favorit kita. Setiap harinya adalah di mana saya berbicara dengan anak sebelum mereka tidur. Saya bikin aturan. Pokoknya selama kamu masih ada di rumah. Sampai kamu masih belum menikah. Kamu harus punya waktu dengan papi dan mami. Buat apa Bapak Ibu? Buat untel-untelan bersama di dalam kasur begitu ya. Itu hal yang kami lakukan, hal kecil tapi itu bisa menciptakan percakapan, bisa menciptakan komunikasi yang baik. Dan anak kalau apa-apa dia bisa share dengan orang tuanya. Dia bisa cari papi maminya untuk satu jawaban yang baik. Dan dia gak akan dapatkan itu di luar dari rumahnya. Yang ketiga Bapak Ibu. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa saling menjaga, melindungi, memperhatikan antara satu dengan yang lain. Secara naluri hal ini pasti ditemukan di dalam sebuah keluarga. Betul ya Bapak Ibu? Dalam Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Berapa banyak Bapak Ibu, bapak-bapak menyakiti hati anaknya dengan apa Bapak Ibu? Bukan dengan sesuatu yang dipukul atau seperti apa, tapi dengan kata-katanya. Berkata kasar, mempermalukan anaknya di depan umum. Membicarakan kejelekan anaknya di depan umum. Membanding-bandingkan anaknya dengan kokok pintar kamu bodoh, cici hebat kamu payah. Itu membuat hati anak menjadi sakit dan hatinya menjadi tawar. Diingatkan, Bapak Ibu dia katakan seperti apa. Amsal 27 ayat 5 dibilang lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saya tahu Bapak Ibu cara menegur seperti apa. Kalau engkau belajar di dalam Tuhan, ada buah roh, ada kelemah lembutan. Adakah engkau menegur anakmu dengan lemah lembut? Dikatakan Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kita boleh Bapak Ibu mendidik anak kita. Kita bisa spank anak kita. Sediakan misalnya kayu yang buat masak itu ya Bapak Ibu ya. Taruh di dalam mobil. Ketika anak itu salah dia bilang papi harus spank kamu. Papi harus pukul kamu. Jangan di depan umum Bapak Ibu. Bawa ke dalam mobil. Berdua kita dengan anak kita. Kamu tahu tadi kamu salahnya apa. Kamu begini kamu gak boleh. Ambil Bapak Ibu spankannya. Pukul pantatnya. Pukul kakinya. Ketika kita sebagai laki-laki ngamuk marah dengan anak. Anak itu mau dipukul sampai mati pun bisa Bapak Ibu. Tetapi dikatakan tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Baik, didik dia dengan kasih Bapak Ibu. Kira-kira tenaga kita dengan tenaga anak seperti apa Bapak Ibu. Ada bapak-bapak yang melampiaskan pukulannya dengan anaknya. Anak gak bisa melawan Bapak Ibu. Ingat hari ini, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan. Kasihi keluargamu. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa saling menjaga. Amin Bapak Ibu. Yang keempat, terakhir. Kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan dan orang di sekitar kita melalui keluarga. Ibrani 10:24. Ibrani 10:24 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan apa Bapak Ibu? Melakukan hal-hal yang baik. Dengan cara apa? Saling perhatiin, saling memberi dorongan, saling mengasihi sesama di dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan tugas pendeta aja, bukan tugas tim pengembalaan, bukan tugas pemimpin gereja, tetapi kita harus saling memperhatikan untuk mendorong satu dengan yang lainnya dan melakukan perbuatan baik di dalam keluarga kita akan bisa belajar untuk melakukan ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari 4 hal ini, dari 4 hal yang kita pelajari di atas, semua bisa dipelajari untuk membesarkan keluarga yang sehat. Sekali lagi Bapak Ibu, semua yang 4 di atas tadi bisa dipelajari untuk membesarkan keluarga yang sehat. Tetapi catat Bapak Ibu, tanpa Tuhan semuanya nol. Sekali lagi, tanpa firman Tuhan semuanya nol. Tanpa Injil Tuhan semuanya nol. Hari-hari ini Bapak Ibu, adakah Tuhan Yesus di tengah keluargamu? Adakah Roh Kudus di dalam keluargamu? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, semua itu tidak akan ada artinya kalau hidupmu tanpa Tuhan Yesus. Saudaraku, pada akhirnya hanya Yesus yang bisa mengubahkan hidup kita dengan kuasa kasih-Nya. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Pada akhirnya hanya Yesus yang bisa mengubahkan kita dengan kuasa kasih-Nya. Di dalam Efesus 3, 14 sampai 19, bahasa Indonesia masa kini saya bacakan buat Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya berlutut di hadapan Bapa. Dari Dialah setiap keluarga di surga dan di bumi menerima sifatnya yang khusus. Saya berdoa semoga Allah yang maha mulia berkenan untuk menguatkan batinmu dengan rohnya. Semoga karena kalian percaya kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam hatimu dan hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah kalian dapat menyelami betapa luasnya, betapa panjangnya, serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau agar kita penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna dan didasari dengan kasih. Itulah doa seorang ayah, doa seorang ibu, doa seorang suami dan istri. Agar di dalam keluarganya mengenal Kristus di atas segala-galanya. Inilah doa saya yang harus kita doakan dalam keluarga kita masing-masing. Semuanya doa untuk hal seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu sebagai penutup saya ditanyai Bapak Ibu. Pak Oki, definisinya sukses di dalam keluarga itu apa sih? Definisi sukses yang saya terapkan di dalam hidup saya Bapak Ibu, bukan dari banyaknya follower di sosial media atau tepuk tangan dari rekan bisnis. Tetapi sukses terbesar adalah Bapak Ibu di saat orang-orang terdekat saya, istri saya, anak saya, orang tua saya mengasihi dan menghargai saya. Amin Bapak Ibu. Dikatakan the journey is more important than goal. Perjalanannya itu lebih penting Bapak Ibu dari hanya goalnya aja. Kesuksesan kita di dalam dunia harus bisa dinikmati oleh keluarga kita yang merupakan orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengaku mengikut Tuhan Yesus. Pelayanan Tuhannya berhasil, pelayanannya berkembang, tetapi banyak masalah di dalam keluarganya. Memang mereka tidak cerai secara formal Bapak Ibu, tetapi mereka cerai secara psikologi. Ini berkaitan dengan visi dan utama prioritas hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama 21 tahun saya menikah, saya selalu kasih feedback. Kadang saya merasa sebagai suami atau sebagai papi yang kurang baik. Tetapi saya temukan Bapak Ibu,
Dari hasil feedback saya bilang sama istri Mei, apakah selama 21 tahun menikah ini aku masih jadi suami yang menyukakan? Aku masih jadi suami yang bisa memenuhi kebutuhanmu? Atau seperti apa? Ngomong sama anak, gimana papi selama ini? Apa yang mesti papi kerjakan? Apa yang mesti papi perbaiki Bapak Ibu? Tetapi saya temukan bahwa Bapak Ibu bahwa tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada orang tua, tidak ada anak-anak, dan tidak ada keluarga yang sempurna. Betul Bapak Ibu ya? Semua gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Tetapi kita perlu Tuhan di dalam keluarga yang tidak sempurna supaya semuanya bisa saling melengkapi, saling mengisi, saling menghargai, saling memberikan perhatian. Doa Bapa kami Bapak Ibu dikatakan, di bumi seperti di surga. Kalau engkau bilang begini, boro-boro Pak Oki, di bumi kayak di neraka, berarti hidupmu ada yang salah Bapak Ibu. Tidak peduli dengan masa lalu, kita seperti apa sebelumnya. Kita gak perlu kaya, kita gak perlu banyak harta, kita gak perlu maco, kita gak perlu cantik atau ganteng untuk belajar disiplin dan hormat Bapak Ibu. Belajarlah dalam hal kecil untuk menepati janji. Betul ya Bapak Ibu, janji sama anak, janji sama istri, hal kecil. Belajarkah kita untuk menepati janji? Lalu yang berikutnya, belajar untuk bilang, maafkan aku ya. Mengakui kesalahan. Berapa banyak kita yang susah untuk melakukan itu. Dan yang berikutnya, kita belajar untuk bisa memaafkan keluarga kita yang gak sempurna. Mari Bapak Ibu kita reimagine, kita punya keluarga. Bayangkan ulang keluarga kita sebagaimana firman katakan. Agar keluarga kita munculnya menjadi pembawa terang dari tempat di mana Tuhan taruh kita. Tuhan taruh keluarga kita. Di situ orang lain bisa melihat Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita akan ulangi sekali lagi sebagai kesimpulan. Yang pertama, keluarga adalah tempat kita bisa merasakan fun, diterima, enjoy. Tempat di mana kita bisa bilang pulang. Di tempat itu kita bisa diterima. Kedua, keluarga adalah tempat di mana kita belajar untuk bisa bertumbuh bersama. Ketiga, keluarga adalah tempat di mana kita bisa saling menjaga, melindungi, dan memperhatikan. Dan yang keempat, kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita memiliki karakter yang dapat diteladani. Mari kita membangun mesbah keluarga kita. Dalam kondisi online seperti ini Bapak Ibu, kita agak susah untuk bisa ketemu. Tetapi Tuhan izinkan untuk kita beribadah online. Mari Bapak Ibu, nikmati ibadah online kita bersama. Mengkomunikasikan kasih kita kepada keluarga melalui perkataan kasih, melalui pelayanan kasih, melalui pemberian kasih, sentuhan kasih, dan waktu yang berkualitas. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, saya berharap kita semuanya tetap sehat, kita semuanya tetap selamat. Kata pemerintah, lakukan rajin-rajin kita cuci tangan, selalu gunakan masker kalau kita pergi keluar rumah, jaga jarak yang aman, hindari kerumunan. Saudaraku, COVID-19 belum selesai. Mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Tetap sehat, tetap aman, dan tetap selamat di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau sama-sama menundukkan kepala, kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Pak Gem Oki yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sama-sama kita berdoa syafaat. Kami bersyukur ya Aba, ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu. Dan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Biar firman-Mu termaterai kuat di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan buat setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah saat ini. Biarlah Tuhan segala sesuatunya kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa memberkati hamba-Mu Pak Gem Oki sebagai gembala kami Tuhan. Biarlah kasih, kuasa, kemuliaan, hikmat, marifat, wahyu dari tempat-Mu di tempat yang maha tinggi turun untuk hamba-Mu di dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, keluarga yang diberkati Tuhan tercurah nyata di dalam keluarga ini dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk tim penggembalaan yang ada. Biarlah setiap pribadi terus intim dekat dengan Tuhan, menangkap isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih buat setiap kami jemaat-Mu di MNCC Tuhan. Kami percaya kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan kalau ada yang sakit, kuasa bilur darah-Mu sudah menyembuhkan. Kalau ada yang membutuhkan segala sesuatu, Tuhan kami percaya berkat-Mu tersedia buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa syafaat buat bangsa kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, penuh dengan hadirat-Mu. Roh takut akan Engkau Tuhan melanda bangsa ini. Kami bersyukur buat keadaan yang ada, kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar mengatasi segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan mendukung Bapak Jokowi selaku presiden bagi bangsa kami. Biarlah pimpinan Tuhan, hikmat, tuntunan-Mu atas hamba-Mu ini untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik menuju Indonesia yang lebih maju, lebih sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk wakilnya, kami juga berdoa untuk seluruh menteri yang ada, untuk ketua, anggota MPR, DPR, ketua dan anggota TNI dan Polri, seluruh tim medis yang ada, seluruh gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, semuanya diberkati untuk melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dalam takut akan Engkau. Kami bersyukur buat kota Sukabumi di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan melalui kehidupan kami gereja-Mu ya Bapa, Sukabumi semakin diberkati Tuhan. Semakin bertambah maju menjadi kota kesukaan bagi-Mu ya Bapa. Berkati wali kota dan bupatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan terima kasih buat waktu yang Engkau berikan buat kami. Biarlah manis Engkau mendengar setiap pujian, doa dan penyembahan kami. Dan sebentar sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, angkat tanganmu dan kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Saudaraku, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita, menyertai keluarga kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus menyertai kita sampai bertemu dalam ibadah online yang berikutnya. Amin.